Halo semua, jadi di sini saya akan menjelaskan materi mengenai polinomial. Ini adalah materi matematika kelas 11, matematika tingkat lanjut atau matematika peminatan ya. Nah, polinomial atau biasa sebut dengan suku banyak. Nah, bentuk umum polinomial adalah seperti ini. Bentuk umumnya, bentuk umum suatu polinomial adalah an x pangkat n plus an min 1 x pangkat n min 1 plus an min 2 x pangkat n min 2 plus titik-titik plus a2 x pangkat 2 plus a1 x pangkat 1 atau x plus a0 ya. Nah, keterangan an terus an min 1 an min 2 dan seterusnya sampai a2 a1 dan a0 sampai a1 saja. Ini adalah koefisien dari suatu polinomial. A0 adalah konstanta dan x adalah variabel serta n adalah pangkat tertinggi dari suatu polinom atau biasa sebut dengan derajat ya. Derajat. Ini namanya derajat. Nah, contoh soal biar paham ya. Contoh soal nomor 1, misalkan saya punya polinomial seperti ini, x pangkat 3 min 4x kuadrat plus x min 10 sama dengan 0. Oh ya, lupa, ini pangkat tertinggi atau pangkat semua pangkat dalam polinom harus berupa bilangan bulat positif. Jika ada salah satu pangkat dari persamaan polinom yang tidak berupa bilangan positif, maka dia dapat dicap sebagai bukan polinom. Nah, ini adalah contoh polinom. Kenapa? Karena semua pangkatnya bilangan bulat positif ya. Walaupun koefisiennya ada yang negatif, tapi tidak apa-apa, yang penting pangkatnya semua bilangan positif. Bisa disebut sebagai polinom. Nah, di sini saya tanya, tentukan A derajatnya, B koefisien dari x pangkat 3 x kuadrat, koefisien x, yang terakhir adalah konstantanya. Oke, silahkan dicoba.
Nah, kita jawab ya, kita jawab sama-sama. Nah, A derajat. Nah, derajat itu adalah pangkat tertinggi dari suatu polinomial. Nah, di sini kita lihat, contohnya kita lihat. Nah, pada polinomial ini, derajat atau pangkat tertingginya adalah 3. Di sini 2, 1, 0. Nah, kan tidak ada yang tertinggi selain 3. Maka berdasarkan contoh ini, derajat dari polinomial dia adalah derajat 3. Derajat sama dengan 3. Yang B, koefisien X pangkat 3. Nah, koefisien X pangkat 3 artinya angka yang ada di depan X pangkat 3. Nah, karena di sini di depan X pangkat 3 tidak ada angka, di sini ada angka 1 ya. Maka koefisien X pangkat 3 sama dengan 1. Setelah itu koefisien X kuadrat X pangkat 2. Nah, ini X pangkat 2, di depan X pangkat 2 ada angka 4. Maka koefisien X pangkat 2 adalah min 4. Yang terakhir koefisien X sama dengan, nah, lihat X nya, ini X di depannya ada angka 1 ya. Walaupun tidak ada angka artinya ada angka 1. Dan yang terakhir yang C, konstanta sama dengan, nah, konstanta itu yang tidak mengandung huruf, yaitu yang paling belakang nih, ekornya ini. Konstantanya adalah minus 10. Contoh nomor 2. Misalkan ada polinom seperti ini, X plus 2 kuadrat dikali X plus 1 kuadrat sama dengan 0. Saya minta tentukan seperti tadi ya. A derajatnya, B koefisien X pangkat 2, koefisien X, dan yang terakhir konstanta. Oke, jawab. Nah, jika ada bentuk seperti ini, caranya kita pecah dulu ya, atau kita uraikan menjadi bentuk seperti ini. Uraikan menjadi bentuk seperti ini, dimulai dari pangkat tertinggi. X plus 2 kuadrat dikali X plus 1 kuadrat sama dengan 0. Nah, ini kita uraikan, X plus 2 dikuadrat, hasilnya adalah X kuadrat plus 4X plus 4. Kemudian dikali dengan X plus 1 kuadrat, hasilnya X kuadrat plus 2X plus 1 sama dengan 0. Nah, ini kita kalikan pelangi, kalikan masuk ya. X kali X adalah X kuadrat. X kuadrat kali X kuadrat adalah X pangkat 4, maaf. Kemudian X kuadrat kita kali dengan 2X, berarti 2X pangkat 3. Yang terakhir X kuadrat kita kali dengan 1, hasilnya X kuadrat. Kita hapus biar nggak bingung. Biarkan aja. Kemudian 4X kali dengan X kuadrat, hasilnya adalah 4X pangkat 3
Kemudian 4x kali dengan 2x hasilnya adalah 8x kuadrat. Dan 4x kali 1 hasilnya adalah 4x. Yang terakhir 4 kali x kuadrat adalah 4x kuadrat. 4 kali 2x adalah 8x. Dan yang terakhir 4 kali 1 adalah 4, sama dengan 0. Nah, kita rapikan bentuknya, urutkan dari pangkat tertinggi, x pangkat 4. Nah, x pangkat 3, ini x pangkat 3. 2 tambah 4 adalah 6, 6x pangkat 3. Dan yang kuadrat, x kuadrat, 8x kuadrat, 4x kuadrat. 1 tambah 8, 9, tambah 4 adalah 13 ya. 13x kuadrat. Dan yang x saja adalah 4x sama 8x ya, plus 12x. Yang terakhir konstantanya 4 dengan 0. Nah, setelah didapat bentuk yang implisit seperti ini, bentuk yang telah dijabarkan, maka kita bisa tentukan ini soal-soal ini derajatnya. Nah, kita lihat pangkat tertingginya adalah 4, karena ini berderajat 4. Habis itu koefisien x kuadrat, lihat x kuadrat, ini x kuadrat, koefisien itu adalah angka depannya, berarti 13. Koefisien x, lihat x itu ini, depan x ada angka 12 ya. Kemudian konstanta adalah yang paling belakang yang nggak ada huruf, yaitu 4. Oke, setelah ini kita lanjut ke operasi aritmatika polinomial ya, meliputi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Untuk pembagian nanti di bab selanjutnya, yaitu di teorema sisa. Di teorema sisa baru kita belajar pembagian. Nah, yang ketiga ya, operasi polinomial. A. Penjumlahan. Misalkan kita punya suatu polinomial fx sama dengan suatu polinomial fx dan gx, maka hasil penjumlahannya adalah fx. Maka ini dapat dijumlahkan jadi fx plus gx, seperti penjumlahan fungsi biasa ya. Contoh, misalkan fx-nya adalah x pangkat 2x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 dikurang 5x ditambah 6. Kemudian kita punya gx sama dengan 3x pangkat 4 ditambah 5x pangkat 3 dikurang 10. Nah, untuk menentukan penjumlahan dari polinomial ini caranya seperti ini, cukup lumayan gampang. Fx plus gx sama dengan, kita tulis fx-nya adalah ini, 2x kuadrat plus x, 2x pangkat 3 plus x kuadrat min 5x plus 6 ya. Kalau mau dikasih
kurung boleh biar gak bingung. Kemudian gx nya 3x pangkat 4 ditambah 5x pangkat 3 min 10, 2x kuadrat plus 2x pangkat 3 plus x kuadrat min 5x plus 6 plus, nah untuk gx ini kan pangkatnya belum terurut ya, belum dari besar ke kecil. Di sini tidak lengkap variabel apa namanya pangkatnya, kita lengkapkan 3x pangkat 4 plus 5x pangkat 3. Nah harusnya kan x kuadrat, karena tidak ada kita tambahkan dengan 0x kuadrat. Untuk x juga tidak ada, kita tambahkan dengan 0x min 10. Ingat, jika tidak ada x pangkatnya, kita tambahkan 0. Lalu kita isi dengan x pangkat berapa yang hilang itu. Seperti itu ya. Nah, kita operasikan seperti biasa. Ini 3x pangkat 4 di kanan, di kiri tidak ada. Maka kita tulis 3x pangkat 4. Kita biarkan dia sendiri. Nah, ini 2x pangkat 3 sama 5x pangkat 3. Berarti 7x pangkat 3. X kuadrat dengan 0x kuadrat, hasilnya tetap x kuadrat. Min 5x dengan 0x, hasilnya tetap min 5x. Kemudian 6 sama min 10, hasilnya min 4. Nah, ini adalah hasil dari fx tambah gx. Lanjut ke pengurangan polinomial. Yang B, pengurangan. Caranya sama, cuma beda tanda saja. Kita pakai yang sebelumnya ya, kita pakai yang ini. Misalkan fx nya sama dan gx nya sama, kita pakai yang ini aja. Nah, untuk pengurangan polinom caranya sama seperti penjumlahan. Cuma di sini kita harus hati-hati dengan tanda minus ini ya. Kita harus hati-hati dengan tanda minus ini. 2x kuadrat plus 2x pangkat 3 plus x kuadrat min 5x plus 6. Min, kalau pengurangan wajib isi tanda kurung. 3x pangkat 4 plus 5x kuadrat 5x pangkat 3 min 10 sama dengan seperti tadi, kita lengkapkan dulu pangkatnya. 2x pangkat 3 plus x kuadrat min 5x plus 6 min 3x kuadrat plus 5x pangkat 3 3x pangkat 4 plus 5x pangkat 3 plus 0x kuadrat plus 0x min 10. Kemudian 2x kuadrat min plus 2x pangkat 3 plus x kuadrat min 5x plus 6. Nah, ini minnya kita kalikan semua ya ke dalam. Kita buka kurung. Min 3x pangkat 4 min, ini min dikali positif 5x min 5x pangkat 3 min 0x kuadrat min 0x, ini min 10 jadinya plus. Nah, kemudian ini min 3x pangkat 4, kemudian 2x pangkat 3 sama min 5x pangkat 3, hasilnya min 3x pangkat 3. Kemudian x kuadrat kurang 0x kuadrat, hasilnya tetap. Ini juga sama, tetap ya, min 5x. Kemudian 6 tambah 10 jadinya 16.
Nah, seperti ini. Lanjut ke pengurangan polinom. Ke perkalian polinom. Yang C perkalian polinomial. Misalkan saya punya polinomial fx dan gx. Jika fx-nya sama dengan x kuadrat plus 2x min 1 dan gx-nya adalah x kuadrat plus 3x, maka tentukanlah fx dot gx atau kali gx. Jawab. Nah, fx dikali gx sama dengan fx-nya adalah x kuadrat plus 2x plus min 1 dikali x kuadrat plus 3x. Nah, caranya sama ya, seperti perkalian aljabar. Dipakai konsep kali pelangi. X kali x adalah x kuadrat. X kuadrat kali x kuadrat adalah x pangkat 4. Kemudian x kuadrat dikali 3x adalah 3x pangkat 3. X kuadrat dikali 2x adalah 2x pangkat 3. 2x kali x adalah 2x kali 3x adalah 6x kuadrat. Kemudian min 1 dikali x kuadrat adalah min x kuadrat. Dan yang terakhir, min 1 kali 3x adalah min 3x. Min 3x. Nah, selanjutnya kita operasikan seperti biasa. X pangkat 4. Ini 3x pangkat 3 tambah 2x pangkat 3 adalah 5x pangkat 3. Kemudian 6x kuadrat dikurang x kuadrat adalah positif 5x kuadrat. Yang terakhir min 3x plus 0 ya, plus konstanta. Tapi karena plus 0 nggak ngaruh, jadi nggak usah diisikan. Nah, itulah operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian polinomial. Selanjutnya kita masuk ke cara mencari nilai suku banyak. Mencari nilai suku banyak. Nah, di sini kita diberikan dua opsi ya, dua opsi cara. Yang pertama, cara yang A yaitu cara substitusi, dan yang kedua adalah cara Horner. Nah, untuk cara Horner ini kalian harus paham karena untuk ke belakangnya sangat terpakai, sangat efisien sekali nilai Horner. Metode Horner ini. Jadi kalian harus benar-benar paham untuk Horner ini. Nah, kita mulai dari cara substitusi ya. Cara substitusi ya. Contoh, misalkan ada suatu polinom fx sama dengan 4x pangkat 3 min 4x kuadrat plus 6x minus 20. Nah, kalau misal kita diminta tentukan nilai fx untuk x sama dengan 2 itu misalnya.
Caranya fx sama dengan 4x pangkat 3 min 4x kuadrat plus 6x minus 20. Disuruh menentukan nilai fx untuk x sama dengan 2. Otomatis kita ganti x-nya dengan 2. Setiap x yang ada di sini kita ganti dengan 2. 2 pangkat 3 min 4 kali 2 kuadrat plus 6 kali 2 minus 20. F2 sama dengan 4 dikali 2 pangkat 3 adalah 8 dikurang 4 dikali 2 kuadrat adalah 4 plus 6 kali 2 adalah 12 min 20. F2 sama dengan 4 kali 8 adalah 32, 4 kali 4 adalah 16, 12 kurang 20 adalah min 8 ya. F2 sama dengan 32 kurang 16 kurang 8 hasilnya adalah 8. Jadi nilai F2 sama dengan 8. Nah, dengan cara yang sama kalian coba tentukan nilai fx untuk x sama dengan min 3. Ini yang pertama, yang kedua x sama dengan 0, dan yang ketiga x sama dengan 4. Kalian yang menentukan, kalian yang coba. Gunakan cara seperti ini ya. Gunakan cara yang ini. Sama kok caranya. Nah, selanjutnya kita masuk ke cara yang B atau cara yang Horner ya. B, metode Horner. Kita gunakan fungsi yang sama. Kita gunakan fungsi yang tadi. Untuk nilai x yang sama, tentukan nilai fx untuk x sama dengan 2. Nah, untuk Horner caranya seperti ini. Kalian buat dulu daerah seperti ini. Kemudian kalian tulis koefisien masing-masing pangkatnya tulis di sini ya. Mulai dari koefisien pangkat tertinggi yaitu 4, kemudian min 4, kemudian 6, kemudian yang terakhir konstanta minus 20. Nah, untuk nilai x yang diminta kalian letakkan di sini 2. Setelah itu ini kalian turunkan 4-nya tulis di sini, turun ya. Kemudian 4 kita kalikan dengan 2. Kalikan 4 kali 2 adalah 8, hasilnya taruh di sini. 8. Di sini berikan tanda tambah. Min 4 tambah 8 adalah 4. Nah, lakukan hal yang sama. 4 kali min 2, 4 kali 2. Kalikan. 4 kali 2 adalah 8. Letakkan di sini. Ini 8. 6 tambah 8, 14. Nah, kita kalikan lagi dengan ini. Kalikan lagi. 2 kali 14 adalah 28, taruh di sini 8. Min 20 tambah 28 adalah 8 ya. Maka ya hasil dari polinomialnya adalah yang paling belakang ini. Ini hasilnya. Samakan seperti yang
metode substitusi. Nah, untuk variasi soal, ini saya berikan variasi soalnya. Fx sama dengan x pangkat 5 plus x pangkat 3 plus x kuadrat min 30 untuk x sama dengan min 1. Nah, caranya sama. Buat bagan seperti ini, tulis koefisien dari pangkat tertinggi sampai konstanta secara berurutan. Koefisien x pangkat 5 adalah 1, koefisien x pangkat 4, karena di sini tidak ada x pangkat 4, kita tulis 0. Koefisien x pangkat 3 adalah 1, koefisien x pangkat 2 adalah 1, koefisien x pangkat 0 adalah 0 karena tidak ada x pangkat 0, dan konstanta yang terakhir adalah min 30. Di sini kasih tanda tambah. Untuk nilai x yang diminta, Anda taruh di sini 1. Turunkan 1, turunkan angka yang paling depan 1. 1 kita kalikan dengan min 1 adalah min 1. 0 kurang 1 adalah min 1. Hasil ini kita kalikan lagi dengan ini. Min 1 kali 1 adalah 1. 1 tambah 1 adalah 2. 2 kita kalikan lagi dengan ini. Dengan min 1 hasilnya adalah min 2. 1 kurang 2 adalah min 1. Min 1 kalikan lagi dengan ini, hasilnya adalah 1. 0 tambah 1 adalah 1. 1 kalikan lagi dengan min 1, hasilnya adalah min 1. Min 30 min 1 adalah min 31. Inilah hasilnya. Jadi caranya cukup simpel ya. Turunkan, kemudian kali, kemudian tambah, hasilnya kalikan lagi dengan nilai x yang diminta. Terus seperti itu. Nah, untuk Horner seperti ini. Nah, silakan kalian coba. Untuk Horner misalnya gx, gunakan Horner. Dx sama dengan x pangkat 3 min 2x kuadrat plus 10x minus 10 untuk x sama dengan 3, dan yang kedua hx x pangkat 6 terlalu besar, x pangkat 4 min x pangkat 3 plus x plus 5 untuk nilai x sama dengan min 2. Kalian coba ini, coba caranya seperti ini. Nah, untuk pertemuan ini kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Ingat soal yang saya suruh coba tadi, kalian tulis di komen nilainya berapa. Yang ini ya, yang substitusi sama yang Horner ini. Kalian bisa tulis di komen hasilnya berapa. Sekian video kali ini, semoga apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya, terutama yang kelas 11. Dan pertemuan selanjutnya kita bahas yang kesamaan suku banyak. Oke, saya akhiri video ini. Dadah.